Baik, perkenalkan nama lengkap saya Ani Sintia Asya Olivia Hasiman dengan NIM 2323812008, kelas C, semester 5, Prodi Pengelolaan Hutan, jurusan Kehutanan, Politeknik Pertanian Negeri Kupang. Pada kesempatan ini, saya akan mempresentasikan hasil kerja saya, yaitu proposal penelitian. Yang pertama judul yaitu Potensi Pengembangan Ekowisata Taman Wisata Alam Ranamese, Kabupaten Manggarai Timur, Provinsi NTT. Pertama, matriks. Matriks ini terdapat beberapa bagian, yaitu yang pertama judul, penulis, masalah, tujuan, metode, analis data, dan juga kesimpulan. Yang pertama judul jurnal yang pertama yaitu Analisis Keanekaragaman Hayati di Kawasan TWA Ranamese sebagai Daya Tarik Ekowisata, dengan penulis Gregoria Reina Pasang, Maria M.E. Purnama, dan juga Pamona Silvia Sinaga. Masalahnya yaitu kawasan memiliki potensi alam dan budaya besar, namun belum optimal dikembangkan sebagai ekowisata. Tujuannya untuk mengetahui potensi dan strategi pengembangan ekowisata di kawasan tersebut. Metodenya berupa deskriptif, kualitatif, kuantitatif, ataupun kombinasi. Analis data yaitu analisis tematik, dan kesimpulannya di mana kawasan ini memiliki potensi alam dan budaya yang bisa dikembangkan. Yang kedua, pengaruh ekowisata terhadap pendapatan masyarakat lokal, dengan nama penulis Siti Rahmawati. Masalahnya yaitu pendapatan masyarakat yang belum optimal. Tujuan untuk mengukur dampak ekowisata terhadap pendapatan dengan menggunakan metode survei dan juga wawancara, analisis data berupa statistik, deskriptif, dan juga regresi. Yang ketiga yaitu persepsi masyarakat terhadap pengelolaan ekowisata, dengan nama penulis Ahmad Subandi. Masalah rendahnya kesadaran masyarakat. Tujuannya yaitu mengetahui persepsi masyarakat dengan metode kuesioner, kelompok, dan fokus, serta analisis data yaitu analisis kualitatif. Yang berikut, strategi pemasaran ekowisata di Taman Nasional, dengan penulis Dewi Kartika. Masalahnya yaitu kurangnya strategi pemasaran yang efektif, dengan tujuan untuk menyusun strategi pemasaran dan metode studi kasus dengan analisis SWOT. Berikutnya, partisipasi masyarakat dalam pengembangan ekowisata, dengan nama penulis Lina Wulandari. Masalahnya berupa rendahnya partisipasi masyarakat, dengan tujuan meningkatkan partisipasi, metode kuesioner dan wawancara, dengan analisis statistik deskriptif. Kemudian yang berikut judul jurnal yaitu Pengaruh Ekowisata Terhadap Pendapatan Masyarakat Lokal, dengan nama penulis Siti Rahmawati. Masalahnya yaitu pendapatan masyarakat yang belum optimal, kemudian tujuannya untuk mengukur dampak terhadap ekowisata, kemudian metode survei, analisis data, statistik, deskriptif. Berikutnya yaitu strategi pemasaran ekowisata di Taman Nasional, dengan nama penulis Dewi Kartika. Masalahnya yaitu kurangnya strategi pemasaran yang efektif, dengan tujuan menyusun strategi pemasaran, metode studi kasus, dan juga analisis SWOT. Berikutnya yaitu pengaruh ekowisata terhadap perilaku konsumen, penulisnya Rina Susanti. Masalahnya yaitu perubahan perilaku konsumen yang tidak jelas, kemudian tujuannya untuk menganalisis pengaruh ekowisata dengan metode survei dan juga eksperimen dengan analisis data regresi. Yang berikutnya yaitu judul Analisis Potensi Ekowisata di Kawasan Konservasi, dengan nama penulis Bulan Hidayati, dengan masalah pemanfaatan kawasan konservasi optimal. Tujuannya untuk menilai potensi ekowisata dengan metode observasi dan juga analisis data berupa statistik deskriptif, dengan kesimpulan bahwa kawasan konservasi tersebut memiliki potensi besar. Kemudian, pengaruh pengelolaan ekowisata terhadap kesejahteraan, model pelibatan masyarakat dalam ekowisata, analisis kepuasan wisatawan para ekowisata alam, dampak sosial ekowisata terhadap komunitas lokal, pengelolaan sampah di destinasi ekowisata, efektivitas pendidikan lingkungan dalam ekowisata. Dari jurnal-jurnal tersebut terdapat beberapa nama penulis yaitu Joko Santoso, Indah Permatasari, Rendra Wijaya, Sari Adelina, Dian Purwati, dan juga Agus Prabowo. Ada beberapa masalah yang dihadapi yaitu adanya kesejahteraan masyarakat yang belum merata, kemudian konflik sosial akibat ekowisata, kemudian masalah pengelolaan sampah, dan juga rendahnya pengetahuan wisatawan tentang lingkungan. Yang berikut tujuannya ada 3 yaitu untuk menilai pengaruh pengelola ekowisata, kemudian mengukur kepuasan wisatawan, dan juga menganalisis dampak sosial, serta mengukur mengefektivitaskan edukasi lingkungan.
dengan menggunakan metode survei, wawancara, studi literatur, studi lapangan, dan juga kuesioner. Dengan analisis yaitu analisis tematik dan juga analisis SWOT. Slide berikutnya dengan judul pengembangan pemasaran digital untuk ekowisata, kemudian kajian dampak ekowisata terhadap lingkungan perairan, pengembangan ekowisata berbasis kearifan lokal, peran teknologi informasi dalam promosi ekowisata, kajian keberlanjutan ekowisata di kawasan hujan tropis, pengaruh ekowisata terhadap kesehatan masyarakat, serta studi perbandingan ekowisata di kawasan pegunungan dan pantai. Dari beberapa judul jurnal tersebut terdapat beberapa nama penulis yang menulis jurnal. Yang pertama yaitu Fitri Handrayani, kemudian Hari Nugroho, Nadia Putri, Eko Susanto, Yuni Astuti, dan juga Dwi Lestari. Kemudian masalahnya ada beberapa. Yang pertama, degradasi kualitas air di kawasan ekowisata, kemudian kearifan lokal yang kurang diintegrasikan, minimnya penggunaan teknologi promosi, penurunan kelestarian hutan akibat wisata, serta kualitas kesehatan masyarakat yang kurang diperhatikan. Dengan tujuan untuk mengkaji dampak ekowisata terhadap kualitas air, mengembangkan ekowisata berbasis budaya lokal, serta menganalisis dampak kesehatan ekowisata. Yang berikutnya yaitu dengan menggunakan metode observasi, pengujian air, studi kualitatif, wawancara, studi kasus, observasi, serta survei kesehatan masyarakat. Dari beberapa judul jurnal, masalah serta tujuan dan metode tersebut, terdapat analisis data yang digunakan yaitu yang pertama analisis statistik deskriptif, kemudian analisis tematik, kemudian analisis SWOT, dan yang terakhir statistik inferensial. Slide berikutnya dengan judul model pembinaan usaha mikro ekowisata, kemudian pengaruh ekowisata terhadap pendidikan lingkungan, kemudian kajian persepsi wisatawan terhadap ekowisata kota, potensi ekowisata gunung sebagai daya tarik wisata alam, pengembangan ekowisata berbasis agroforestry, serta faktor-faktor penghambat pengembangan ekowisata dan dampak ekowisata terhadap pola konsumsi energi komunitas. Dari beberapa judul jurnal tersebut terdapat beberapa nama penulis yaitu Rini Anggraini, Fajar Prasetyo, Febriani Sutrisno, Agus Haryanto, Lilis Marlina, Arif Hidayat, dan juga Nia Kurniawati. Masalahnya yaitu usaha mikro di ekowisata tersebut belum optimal. Kemudian kurangnya program pendidikan lingkungan serta ekowisata yang kurang terintegrasi dengan agroforestry dan juga pola konsumsi energi meningkat akibat ekowisata. Tujuannya yaitu yang pertama untuk membuat model pembinaan usaha mikro, kemudian mempelajari persepsi wisatawan serta mengidentifikasi faktor penghambat dan menganalisis dampak pada konsumen energi. Dari beberapa judul, penulis dan juga masalah serta tujuan tersebut terdapat beberapa metode yang digunakan yaitu mulai dari metode studi kasus, wawancara, survei, kuesioner, serta inventarisasi yang dilakukan secara langsung di lapangan. Kemudian analisis datanya ada beberapa yaitu analisis SWOT, analisis regresi, statistik, deskriptif, dan juga analisis kualitatif. Yang berikutnya kerangka berpikir di mana berupa fishbone yang terdiri dari 6 tulang utama. Yang pertama terdapat potensi alam, kemudian potensi sosial budaya, yang ketiga aksesibilitas dan infrastruktur, yang keempat pengelolaan dan kebijakan, yang kelima promosi dan pemasaran, dan yang terakhir edukasi dan juga kesadaran lingkungan. Dari 6 tulang utama ini dibagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama dari potensi alam yaitu ada Danau Ranamese yang dikenal sebagai ikon wisata, kemudian hutan lindung, udara sejuk, serta panorama yang indah, dan juga flora dan fauna endemik. Yang kedua pada potensi budaya sosial yaitu adanya partisipasi masyarakat dalam pelestarian serta seni, kuliner, dan kerajinan lokal. Kemudian yang ketiga yaitu aksesibilitas dan infrastruktur di mana kondisi jalan dan transportasi menuju lokasi dan juga fasilitas wisata berupa toilet, jalur trekking, dan juga spot foto. Dan yang keempat yaitu pengelolaan dan kebijakannya ada dua yaitu peran pemerintah daerah serta regulasi perlindungan kawasan. Tak hanya itu, terdapat dua tulang utama lagi yaitu promosi dan pemasaran serta edukasi dan kesadaran lingkungan.
Pada promosi dan pemasaran terdapat dua, yaitu paket wisata edukatif berupa bird watching, trekking, dan juga penelitian, serta media digital dan juga event pariwisata. Pada edukasi dan kesadaran lingkungan terdapat tiga, yaitu yang pertama program edukasi untuk wisatawan, kemudian upaya menjaga kelestarian lingkungan, serta penyuluhan masyarakat tentang ekowisata berkelanjutan. Tak hanya itu, pada Kepala Fishbond terdapat harapan agar potensi alam Danau Rana Bese dapat dikembangkan menjadi ekowisata yang lebih berkembang. Kemudian pada nyatanya di bagian fishbone, yaitu ekor ikan, terdapat kenyataan bahwa pengembangan ekowisata di Taman Wisata Alam Rana Bese ini terjadi belum secara optimal. Yang berikutnya latar belakang. Taman Wisata Alam Rana Bese yang terletak di Kabupaten Manggarai Timur, Provinsi Nusa Tenggara Timur, merupakan kawasan yang kaya akan potensi alam berupa Danau Rana Bese yang indah, hutan pegunungan yang lebat, dan juga flora dan fauna yang endemik. Kawasan ini menyimpan keindahan panorama alam yang sangat bagus untuk dikembangkan sebagai destinasi ekowisata. Namun, meskipun potensi yang sangat besar, pengembangan dan pengelolaan ekowisata di TWA Rana Bese belum ada kunjungan wisatawan dan juga masih sangat rendah jika dibandingkan dengan ekowisata lain di NTT seperti Taman Nasional Komodo dan juga Taman Nasional Kelimutu. Kurangnya promosi serta fasilitas pendukung yang minim dan juga keterlibatan masyarakat yang belum maksimal yang menjadi kendala utama dalam pengembangan ekowisata ini. Oleh karena itu, diperlu kajian untuk mengidentifikasi potensi serta strategi pengembangan ekowisata secara berkelanjutan untuk meningkatkan kunjungan masyarakat dan juga wisatawan, serta memperdayakan masyarakat untuk menjaga kelestarian lingkungan Rana Bese. Kemudian masalah dan tujuan. Masalah yang pertama yaitu bagaimana potensi alam dan budaya yang dimiliki Taman Wisata Alam Rana Bese sebagai dasar pengembangan ekowisata. Kemudian, apa saja kendala yang menghambat pengembangan ekowisata di TWA Rana Bese saat ini? Dan yang ketiga, strategi apa yang dapat diterapkan untuk mengoptimalkan pengembangan ekowisata yang berkelanjutan di TWA Rana Bese? Tujuannya yaitu yang pertama, untuk mengidentifikasi potensi alam dan budaya yang dapat dikembangkan menjadi objek ekowisata di Rana Bese, kemudian untuk menganalisis kendala dan tantangan yang dihadapi dalam pengembangan ekowisata di kawasan tersebut, serta yang ketiga yaitu merumuskan strategi pengembangan ekowisata yang berkelanjutan di TWA Rana Bese. Pada bagian tinjauan pustaka, di mana ekowisata merupakan bentuk pariwisata alam yang bertujuan untuk memberikan pengalaman wisatawan yang berwawasan lingkungan, memperhatikan aspek konservasi alam, serta mendorong keterlibatan dan pemberdayaan masyarakat untuk ekowisata. Serta pada ekowisata menawarkan daya tarik berupa keindahan alam, keberagaman flora dan fauna, serta konsep wisata berkelanjutan. TWA Rana Bese ini memiliki potensi besar sebagai destinasi ekowisata di Kabupaten Manggarai Timur. Danau Rana Bese yang terbentuk secara vulkanik dan juga hutan pegunungan yang menyediakan panorama alam yang menakjubkan dan juga habitat bagi flora dan fauna serta ikan-ikan air tawar, burung migran, monyet, dan juga mamalia endemik. Meskipun potensi alamnya luar biasa, pengembangan ekowisata di TWA Rana Bese ini terdapat beberapa kendala seperti kurangnya fasilitas penunjang wisata. Serta dalam hal ini, mengenai TWA Rana Bese telah menyoroti nilai daya tarik dan juga kelayakan terhadap respon pengunjung terhadap fasilitas objek. Pendapat ini dikemukakan oleh IPB pada tahun 1999 dan studi terbaru yang menegaskan tentang pentingnya pengelolaan wisata dan juga ekowisata TWA Rana Bese. Yang terakhir, metode. Metode di sini dibuat dalam bentuk matriks yang dimana di dalamnya memuat pertama masalah, kemudian tujuan, variabel atau parameter, kemudian metode pengambilan data dan analisis data, serta yang terakhir referensi. Nah, di sini yang pertama yaitu masalahnya potensi alam dan daya tarik Rana Bese. Yang kedua, respon pengunjung terhadap fasilitas. Yang ketiga, kendala pengembangan ekowisata. Yang keempat, strategi pengembangan berkelanjutan. Yang kelima, rendahnya pengelolaan dan promosi ekowisata. Keenam, kurangnya keterlibatan masyarakat. Dan yang ketujuh,
fasilitas dan infrastruktur yang kurang memadai. Tujuannya yaitu untuk mengidentifikasi potensi ekowisata, mengetahui kepuasan dan saran pengunjung. Yang ketiga, mengidentifikasi tantangan atau kendala pengembangan, kemudian merumuskan strategi pengembangan ekowisata yang berkelanjutan, serta mengetahui potensi dan penilaian daya tarik ekowisata. Kemudian, adapun variabel atau parameter di sini yaitu daya tarik wisata, keunikan flora dan fauna, fasilitas, aksesibilitas, kepuasan, kenyamanan, saran atau masukan, serta sarana prasarana, promosi, dan juga sumber daya manusia dan partisipasi masyarakat. Kemudian adapun metode pengambilan datanya yaitu observasi lapangan, kuesioner, angket, FGD, kemudian benchmarking, studi literatur, serta wawancara. Kemudian pada bagian analisis data terdapat analisis yang pertama, analisis statistik deskriptif, kemudian analisis SWOT berupa strength, weakness, opportunities, dan juga threat. Dan yang terakhir yaitu analisis sintetis naratif. Baik, sekian hasil presentasi dari saya. Atas perhatiannya diucapkan.